Shalom, shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes. Oleh anugerah Tuhan tentunya kita boleh beribadah, boleh diberikan kesempatan. Sebab banyak orang yang pengen beribadah, tetapi mungkin terlambat bangunnya atau mungkin sesuatu hal. Tapi oleh anugerah Tuhan kita diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Berikan aplaus dulu, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu dalam 3 bahasa. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lopo loka mamujiro, ode mata sangat doro. Maro lopo lopa mamujiro, ode mata sangat doro. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datang dari Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan tangan perbuatannya. Turunkanlah kiranya anugerah, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah raya pertama pagi hari ini, dari awal permulaan sampai dengan penghabisannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah, memuji, menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan siap memuji Tuhan, kita mengatakan amin. Haleluya, haleluya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan Bapak Ibu saudara duduk. Haleluya,
puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan segala pujian kita, segala syukur kita bagi Tuhan kita. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama katakan Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sama-sama katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Yes Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Dengan segenap hati kita mau sama-sama katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati setiap kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian Tuhan. Yes, segala pujian, Tuhan, segala pujian, syukur kami Tuhan. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, setiap kali kita mau sama-sama naikkan syukur kita, naikkan segala penyembahan kita, naikkan segala kehormatan kita bagi Tuhan. Katakan Dia sungguh baik. Yes Tuhan, ini setiap syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami datang
Yesus, terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami Yesus. Haleluya. Yes Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami sujud di hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala pujian Tuhan, segala syukur kami Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Katakan Kau yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidup. Yes Tuhan, kami mau datang sujud Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Katakan memujimu. Yes Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Yes, terima kasih Tuhan. Kau hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam setiap langkah kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Katakan segala pujian. Yes Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Segala pujian. Bapak Ibu mari kita mau sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Segala Yes Tuhan. pujian, Segala pujian. Syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Katakan Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan Yesus kami menyembahmu. Ku menyembahmu. Haleluya Bapak Ibu kita mau sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Yes Tuhan. Yes Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu kita mau sama-sama bersuara untuk Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Kami mau bersuka Tuhan karena kebaikan-Mu. Katakan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu
Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, ku kan bersuka, bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Yes Tuhan, kami mau bersuka Tuhan karena kebaikan-Mu. Yes Tuhan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Katakan, ku kan bernyanyi. Yes Tuhan, amin. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku, yes Tuhan, digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Yes Tuhan, haleluya. Yes Tuhan. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau lebih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Kita mau serukan nama Tuhan pada pagi hari ini. Yes Tuhan, kita menyatakan bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib ya Tuhan. Yes Tuhan, Kau yang maha kuasa. Haleluya. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergantikan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Bapak Ibu sama-sama katakan, Dia luar biasa. Yes Tuhan, Kau luar biasa. Tuhan, Kau berkuasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Yes Tuhan, Kau maha besar Tuhan, Kau maha kuasa. Yes Tuhan, mari sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Katakan, Raja segala raja. Yes Tuhan, Kau takkan tergoyahkan. Katakan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, Tuhan kita luar biasa. Yes Tuhan, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu, kita mau sama-sama katakan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita, katakan,
Serukan nama Tuhan. Yes. Serukan namanya. Yes Tuhan. Mari Bapak kita mau sama-sama bernyanyi. Yes Tuhan. Ini segala nyanyian kami Tuhan. Segala sembah kami. Katakan Dia luar biasa. Amin Tuhan. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Lebih semangat lagi sama-sama katakan serukan namanya. Yes Tuhan, Kau dengar Tuhan segala nyanyian kami Tuhan. Kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Dalam namanya Kau luar biasa Tuhan. yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan nama di atas. Nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya, Bapak Ibu yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk duduk. Kini tiba saatnya kita mau sama-sama memberikan persembahan diakonia. Karena ini minggu terakhir, kita mau sama-sama persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf sebelumnya karena kas diakonia sudah defisit. Sebabnya berikan yang terbaik untuk saudara kita yang sakit, untuk saudara kita yang melahirkan, untuk saudara kita yang harus meninggal dunia. Sebabnya mari dengan sukacita kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kas diakonia telah defisit, ya, sehingga harus kita talangi bersama. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami ingin memberikan sebagian persembahan kami untuk kas diakonia yang saat ini defisit, ya Tuhan. Karena kami tahu kas diakonia ini berguna untuk bagi saudara-saudara kita yang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk saudara kita yang melahirkan, bahkan untuk kepentingan lainnya, ya Tuhan, khusus untuk yang meninggal dunia. Sebabnya kami ingin memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan diakonia kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yes Tuhan. Walau ku harus berjalan, Yes Tuhan, dalam lembah kekelaman Tuhan. dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Yes Tuhan, tiada pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi mari katakan sama-sama Yesus Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar Setiamu Tuhan di hidupku. sekali katakan Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah kumpulkan kami semua. Kami bersyukur apapun keadaannya. Kami mau bersyukur Tuhan buat setiap hal yang Tuhan izinkan kami alami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, karena kami bisa mengalami Kristus di tempat ini. Oleh karenanya umat-Mu dan hamba-Mu siap diajar, kembali diingatkan, kembali di-refresh, kembali dibentuk, kembali disempurnakan dan terus sempurnakan kami ya Tuhan. Agar kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan mau. Kami gak asal, kami gak luncas, gak mengenai sasaran. Kami menjadi pribadi yang sembrono. Kami pribadi mengejar kepentingan diri sendiri. Jangan jadikan kami Tuhan, jangan biarkan kami menjadi pribadi bukan seperti yang Tuhan mau. Mari buka mata hati kami, umat-Mu dan hamba-Mu, untuk melihat
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sebelum kita duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Dahsyat, luar biasa. Lemes ya saudara. Pak, Bu, boleh tengok kanan, tengok kiri enggak? Kasih senyum walau muka tertutup masker. Tapi saya percaya pancaran sukacita saudara mengalir buat sebelah kanan, sebelah kiri. Opung Fajar ketawanya, hahaha. Itu sudah transfer spirit of joy, saudara. Transfer sukacitanya, saudara kasih Tuhan. Oke, baik. Haleluya. Kita akan melihat hari ini sama-sama firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, katakan amin. Saya mau ajak kita melihat beberapa ayat pagi hari ini. Yang pertama, dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 18. Kejadian pasal 2, ayat 18. Boleh bangkit berdiri lagi kak saudara. Satu ayat lah ya, tetap kuat lah ya saudara ya. Oke baik, 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah apa yang firman Tuhan sampaikan kepada Adam, saudara yang kasih Tuhan. Nah banyak orang-orang atau hamba Tuhan memakai ayat ini dalam khotbah pernikahan. Dalam khotbah-khotbah mengenai pasangan suami istri. Tapi ada yang menarik di sana. Saya menggarisbawahi kata itu. Apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah saudara harus tahu, klik berikutnya. Ini adalah prinsip ilahi. Yaitu tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Wow saudara, saya diberkati loh saudara, perhatikan sama-sama. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan berkata tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Itu artinya ada sebuah prinsip ilahi, ada sebuah prinsip yang Allah miliki. Di mana prinsip itu tidak baik apabila manusia sendiri. Saudara, kenapa Allah menyatakan janjinya yang besar bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita? Karena kita melihat memang Tuhan mempunyai prinsip tidak baik kalau manusia seorang diri. Bahkan ketika Adam dilihatnya seorang diri, Tuhan menciptakan, menempatkan Hawa di samping Adam. Memberikan penolong yaitu Hawa kepada Adam. Bahkan saudara, nanti kita akan melihat ada rentangan waktu. Tapi saudara dan saya harus tahu bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan, ditaruh di Taman Eden. Walaupun di pasal yang ketiga kejatuhan terjadi. Mulailah beranak cucu saudara memenuhi bumi. Dan ada banyak orang-orang yang jatuh. Tapi ada banyak keturunan yang menyembah Tuhan, yang takut akan Tuhan. Sampai akhirnya karena dosa. Upah dosa maut, tapi karunia Allah hidup kekal. Tuhan Yesus rela turun ke dalam dunia menjadi penebusan atas dosa. Dan apa yang Tuhan sampaikan, saudara, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian umatnya. Katakan amin. Nah saudara, tidak baik kalau manusia seorang diri. Ini bicara betapa pentingnya sebuah keberadaan atau kehadiran. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan merasa tidak baik apabila manusia seorang diri, bayangkan loh Pak. Saya merasakan kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan manusia. Karena tidak baik manusia, Adam seorang diri diberikan Hawa di sampingnya. Bapak Ibu, itu artinya percayalah seperti ini. Engkau tidak akan pernah sendirian. Pasti Tuhan memberikan kehadirannya dalam hidup kita. Bahkan di tengah dunia ini Tuhan juga memberikan pasangan buat setiap kita. Oleh karenanya yang jomblo-jomblo tidak usah khawatir. Engkau tidak jomblo, engkau punya Yesus. Katakan amin. Yang amin kok udah menikah, yang jomblo saja. Amin ya, amin.
Saudara dikasih Tuhan, ada banyak kan orang minder ketika, oh sudah menikah belum? Belum. Sudah punya pasangan belum? Belum, saudara. Dengan wajah yang bete dan cembetut, seraya berkata, iya nih Tuhan, kok belum juga. Enggak usah murung, enggak usah gundah gulana hatimu. Sebab kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Saudara, hari Kamis kemarin jemaat kita ada yang dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Kekasih kita Ibu Nur Haida Siboro, saudara. Usianya masih relatif muda, 51 tahun. Bapak Ibu, kehilangan, kedukaan pasti berasa. Melihat anak-anak yang belum menikah, saudara masih butuh kasih sayang. Saudara, saya berkata, Tuhan, bukankah doa kami hamba-hamba Tuhan supaya ibu ini sehat kembali. Disembuhkan Tuhan, kasihani. Saudara, tapi Tuhan berkehendak lain bukan? Tapi saudara, firman ini kembali menguatkan saya bahwa sekalipun tidak ada kehadiran ibu, tidak ada kehadiran istri, aku Tuhan yang akan selalu menyertai mereka. Itu yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Keberadaan dan kehadiran memang penting, saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, keberadaan dan kehadiran memang penting, saudara. Sehingga mungkin orang-orang yang tidak punya pasangan hari ini, Tuhan, keberadaan pasanganku penting. Saya bilang memang betul, Pak. Keberadaan pasangan itu penting. Orang-orang yang belum punya, mungkin ditinggalkan istri atau ditinggalkan suamimu, engkau bisa berkata keberadaan mereka penting, Tuhan. Betul, Pak. Keberadaan atau kehadiran itu penting, saudara yang kasih Tuhan. Tapi saya mau bilang, ketidakberadaan, ketidakhadiran sekalipun, orang-orang yang engkau kasihi, engkau harus tetap fokus bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekalipun engkau dan saya ditinggalkan, sekalipun saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini merasa lonely, sendirian, berjalan dalam gelapnya, dalam kekelaman kehidupan. Saudara, tapi engkau harus melihat bahwa memang ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Prinsip ilahinya jelas, tidak baik kalau manusia seorang diri. Waduh, saudara, ketika Tuhan ajarkan ini dalam hidup saya, terkadang kan dalam kesulitan kita merasa sendiri. Terkadang dalam masalah kita merasa sendiri, saudara. Bahkan kenapa orang-orang yang sakit COVID gak mau masuk rumah sakit, gak mau diisolasi. Karena kesendirian itu memang gak enak. Loh, saya merasakan 14 hari diisolasi, saudara. Saya ini orangnya seneng kumpul kan, saudara, seneng ngobrol. Seneng banget kalau saya bisa ketemu keluarga, jemaat Tuhan, saya ngobrol. Tapi saudara, ketika diberadakan, dikondisikan seperti itu, wah stres, saudara. Tapi itulah sebuah realita kehidupan. Kita gak bisa milih. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika dalam keberadaanmu seperti itu dan kau tidak merasakan kehadiran orang yang kau kasihi, kita harus bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, satu kali saya pernah melayani seorang anak muda yang punya luka hati dengan ayahnya. Saya tahu ayahnya pekerja keras. Saya tahu ayahnya begitu berusaha untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Apalagi biaya di Jakarta sangat besar, saudara kasih Tuhan. Saya merasakan betul, sekolah di tempat saya bekerja, uang sekolahnya swasta Kristen itu udah lumayan besar, saudara kasih Tuhan. Dibanding sekolah-sekolah yang lainnya. Saya merasakan kebutuhan yang sangat besar. Sehingga seorang ayah wajar harus bekerja keras, banting tulang. Mungkin berangkat pagi, saudara kasih Tuhan, pulang petang, saudara. Asal jangan berangkat pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan gitu, saudara kasih Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan mencukupkan. Dan Bapak Ibu tahu, satu kali dia mulai cerita ke saya bagaimana dia luka sama papanya. Saya tanya kenapa? Dia bilang papa itu gak sayang. Loh, gak sayangnya kenapa? Saya bilang kasih Tuhan. Ya gak sayang. Saya gak pernah diajak ngobrol, sekali-sekali saja. Disapa pun tidak. Papa pulang kerja tuh udah capek.
Ditambah lagi dengan urusan-urusannya. Ketika hari libur harusnya kita jalan-jalan kah? Atau kemana kah seperti teman-teman saya yang lain. Papa enggak, kadang ada meeting. Kadang ada urusan. Papa enggak sayang sama saya. Lalu saya bilang sama dia, nah kamu bisa sekolah sampai hari ini sekolah Kristen swasta di Lowang, sekolahmu mahal. Itu karena siapa? Ya dia bilang iya karena papa. Dan dia katakan ini saudara, aku lebih mementingkan kehadirannya daripada uangnya. Bapak Ibu, di situ saya belajar bahwa terkadang anak lebih mementingkan kehadirannya daripada uangnya. Walaupun saya bilang sama dia, nak, kalau papamu hadir 24 jam gak ngapa-ngapain, kamu bisa sekolah enggak? Saya bilang, kamu gak akan bisa sekolah. Iya tapi papa terlalu sibuk, sambil nangis saudara kasih Tuhan. Jadi ternyata kehadiran itu memang penting Pak. Sebagai seorang ayah sekalipun kau harus berusaha, ternyata kehadiran di tengah keluarga, quality time itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan karena kehadiran itu sesuatu yang penting. Katakan amin. Bapak-bapak, tetaplah memiliki quality time dengan anak-anak, dengan pasanganmu. Saya membaca ilustrasi satu kali. Ada satu pasang muda-mudi yang sudah mengikat janji. Dan mereka sudah bertunangan. Mereka mempersiapkan diri untuk membangun bahtera rumah tangga. Dan mereka kumpulkan uang kerja keras. Satu kali saudara, yang cowok ini dapat tawaran pekerjaan yang lumayan baik. Tapi di luar negeri. Akhirnya mereka putuskan sepakat berangkat kerja di luar negeri. Zaman itu belum ada handphone seperti ini, komunikasi yang canggih yang bisa video call ataupun telepon saudara. Tapi masih sistem surat menyurat. Laki-laki ini bilang begini sama tunangannya. Beb, katanya saudara, panggilnya Beb saudara. Gak tahu dari mana istilah beb mungkin gitu saudara kasih Tuhan. Atau sayang, saya janji setiap hari saya akan tulis surat untuk kamu. Waduh, tunangan perempuan ini seneng banget. Janji ya, swear katanya gitu saudara. Iya janji. Dan akhirnya mereka melepaskan. Pasangan ini berangkat saudara. Dan kemudian saudara singkat cerita ketika sampai di luar negeri. Ternyata benar, sang pria ini menyatakan janjinya. Dia menulis surat setiap hari. Terkadang dalam kirimannya diselipkan coklat, saudara kasih Tuhan. Dan berkata, tahukah sayangku, coklat ini begitu manis. Manisnya seperti cintaku padamu. Sweet, saudara kasih Tuhan. Seneng. Awal-awalnya seneng, saudara kasih Tuhan. Dikirimin coklat, dikirimin sesuatu buat perempuan yang ada di kampungnya itu. Lalu saudara, ternyata tahun berjalan, ini cowok gak pulang. Tapi terus kirimin surat. Gak lama, beberapa tahun kemudian juga gak pulang-pulang. Kayak Bang Toyib juga ini cowok gitu saudara. Gak pulang-pulang tapi kirimin terus itu surat. Ternyata sang perempuan satu kali menulis surat kepada sang cowoknya dan berkata, hubungan kita putus saja. Saya akan menikah sebentar lagi. Kaget nih cowok. Menikah dengan siapa kamu? Wah, tidak setia. Ya, saya menikah. Saudara tahu siapa yang dinikahi? Tukang posnya. Tukang posnya. Tukang paketnya, saudara kasih Tuhan. Karena tiap hari yang datang itu tukang paketnya. Tukang posnya yang datang, Neng ini surat, mungkin kan gitu saudara. Neng ini ada kiriman paket. Lama-lama karena hadir tiap hari ngobrol. Karena hadir tiap hari curhat. Karena hadir tiap hari akhirnya jalan bareng. Karena hadir tiap hari akhirnya menikah saudara kasih Tuhan.
Makanya cowok-cowok yang jomblo haruslah tetap berusaha, setia, semangat, saudara kasih Tuhan. Karena sekeras apapun batu, kalau ditetesin air tiap hari, pasti hancur, saudara kasih Tuhan. Dan saudara, kita melihat bahwa memang kehadiran tetap sesuatu yang penting. Oleh karenanya Tuhan melihat kehadiran inilah sesuatu yang dipandang baik. Makanya Tuhan bilang tidak baik apabila manusia seorang diri saja. Lihat prinsip yang kedua. Kita akan baca satu ayat lagi di dalam Yohanes 14 ayat 18. Bapak Ibu lihat ya, di dalam kejadian itu Adam dan Hawa. Lalu kita lihat sekarang di dalam Yohanes 14 ayat 18. Bagaimana ayat itu dicatat ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang percaya pada saat itu, murid-muridnya. Kita akan lihat sama-sama, 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saya menggarisbawahi yatim piatu. Buka klik berikutnya. Nah saudara, ini prinsip ilahi yang kedua. Tuhan katakan tidak akan meninggalkan manusia seorang diri. Yatim piatu itu artinya sendiri. Gak punya ayah, gak punya ibu. Itu yatim piatu. Bayangkan Pak. Tuhan katakan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bukan yatim, bukan piatu, tapi yatim piatu. Artinya ketiadaan ayah dan ketiadaan ibu secara biologis dalam hidup. Saudara, dan Tuhan katakan itu. Itu artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang-orang yang dikasihinya sebagai anak-anaknya. Saudara kasih Tuhan. Kenapa? Ini sebuah prinsip. Karena yang pertama tidak baik. Tuhan memandang tidak baik kalau manusia seorang diri. Dan prinsip yang kedua tidak akan meninggalkan manusia seorang diri. Ini bicara kehadiran dalam setiap keadaan apapun. Saudara, ditinggalkan itu memang gak enak, menyedihkan. Ditinggalkan itu memang gak enak, menyedihkan. Saya ulang 2 kali nih saudara, karena memang kalimat ini memang real. Berapa banyak anak-anak muda yang punya pengalaman ditinggalkan, diputusin, saudara kasih Tuhan. Aduh, dihianati, aduh, diselingkuhi apalagi, saudara kasih Tuhan. Aduh, rasanya sakit, Pak Pendeta. Makanya ada lagu kan, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ya iyalah, masa sakitnya di dengkul, sakitnya di hati. Kenapa? Karena yang dilukai hati. Ketika ditinggalkan yang dilukai hati. Ketika diputusin yang dilukai hati. Sambil mewek-mewek. Gue udah setia sama lu ya kagak setia. Kita bilang gue yang udah sabar nunggu elunya yang gak sabar nunggu gue. Saudara kasih Tuhan. Gak enak Pak. Nangis mungkin 7 hari 7 malam, saudara kasih Tuhan. Sambil pegangan tiang, tumpah seae gitu saudara nyanyiin dia. Kita lihat loh, memang keadaan-keadaan yang gak baik, keadaan-keadaan yang dirasa menyedihkan itu sesuatu yang membuat kita merana dalam hati. Tapi saudara harus ingat ya, kita semua harus ingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan manusia sendiri. Ada banyak orang merasa lonely, akhirnya dia putus asa dan kemudian dia tinggalin Tuhan. Di tengah keadaan goncangan-goncangan ekonomi, saudara saat ini ada banyak orang yang putus asa loh. Seraya berkata, mana Tuhan? Dia gak melihat bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Sama seperti Ayub, ketika digoncang dalam keadaan yang begitu luar biasa. Ayub merasa sendiri. Sampai Ayub berkata, dia mengutuki hari kelahirannya. Dengan kata lain, kenapa kalau Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan saya lahir? Mending waktu mau dilahirkan gak usah. Mending waktu lahir mati aja saya di sana. Itu loh sampai Ayub, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena begitu berat masalah yang dihadapi. Dan memang saudara kasih Tuhan, kesendirian itu memang gak enak. Tapi saudara harus ingat sekali lagi. Sekalipun orang meninggalkan kita, sekalipun keadaan yang tidak baik yang hadir dalam hidup kita, tapi sekali lagi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Buat hati saudara melihat sama seperti Ayub. Sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Jujur ya saudara, kita tuh kadang sama seperti Ayub. Kita melihat Tuhan. Ada satu kisah. Kebiasaan orang-orang di sebuah pedalaman di situ saudara. Setiap kali ada seorang anak muda yang mulai akil balik dari anak-anak ke remaja. Ada sebuah tradisi yang harus dia ikuti. Yaitu diikat di dalam hutan di sebuah pohon yang besar. Dan ditinggalkan semalaman. Bayangin. Ini menjadi momok, ini menjadi ketakutan buat anak-anak pria yang sudah mulai akil balik. Karena yang ada di dalam pikirannya di hutan, ada binatang buas, banyak bahaya, aduh gimana. Sama saudara kayak anak saya Karis. Saya bilang Karis, nanti kamu hari Senin udah umur 8 tahun. Disunat ya, saya bilang begitu sudah kasih Tuhan. Gak mau. Loh kenapa? Takut katanya saudara kasih Tuhan. Aduh, tahu gitu saya sunat dari kecil kamu. Tapi nanti suatu saat saya yakin dia akan mulai mengerti. Nah ketakutan ini juga dialami. Sampai akhirnya saudara, satu kali ada seorang yang mulai akil balik dan dibawa mereka oleh kepala suku dan orang tuanya. Dan beberapa orang-orang muda di sana. Anak ini mulai menangis. Anak ini mulai teriak, tolong. Jangan lakukan, tolong. Lepaskan saya, tolong. Dan akhirnya anak ini diikat. Dan ketika diikat, kepala suku ini berkata, kami tinggalkan di tempat ini sendirian malam ini. Anak ini mulai menangis sejadi-jadinya dan menjerit serta berkata, tolong. Dan saudara tahu, ketika rombongan itu mulai meninggalkan dia semakin ketakutan. Dia gak bisa tidur malam itu, dia takut sekali, gerusak-gerusuk dia mulai menjerit, tolong. Saudara, dan dia kembali menangis. Dan sepanjang malam itu. Tapi ketika matahari mulai menyingsing, tahukah saudara? Anak ini baru sadar, kalau ternyata di tengah keadaan gelap malam itu, ayahnya hanya ada beberapa meter dari dia menjaga. Dia berkata, Pak, apakah Papa ada semalaman buat saya? Ayahnya bilang, iya, aku menjaga engkau. Saudara bayangkan, anak ini berkata, kalau aku tahu Papa ada, saya tidak akan teriak. Bahkan mungkin saya akan tertidur lelap. Sama dengan kita. Seringkali kita gak bisa tidur. Seringkali kita merasa capek. Seringkali kita merasa kesedihan itu melanda. Kenapa? Karena engkau merasa sendiri. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Ingat Pak. Tidak akan meninggalkan manusia sendiri. Ayat berikutnya Matius 1 ayat 23. Saya baca, dan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Mereka itu siapa? Orang-orang yang percaya akan menamakan, memanggil dia Immanuel. Saudara, kita melihat loh. Ada beberapa hal yang tadi kita sudah belajar mengenai prinsip ilahi bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama karena Tuhan tahu tidak baik manusia seorang diri. Yang kedua prinsip ilahi Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dan kita melihat melalui Matius 1 ayat 23 tentang Immanuel. Inilah sifat Allah saudara. Kebesaran Allah. Bagaimana Allah tidak hanya hadir di surga. Tapi dia juga hadir di tengah-tengah kita. Katakan amin. Makanya dia disebut dengan Immanen. Allah yang hadir saudara. Allah yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Yang kita panggil dengan Immanuel. Allah beserta dengan kita. Bayangkan. Di tengah kesulitanmu Allah hadir gak? Allah hadir. Di tengah keadaan nyamanmu Allah hadir gak? Allah hadir Pak.
Bahkan di tengah keadaan apapun Allah hadir. Engkau bersama-sama dengan orang-orang yang Engkau kasih, Allah hadir. Bahkan ketika engkau sendirian sekalipun Allah hadir di tengah kita. Saudara, saya akan bukakan, lihatkan ini mengenai rentang waktu. Buka kliknya sekali-sekali ya. Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana dunia dibentuk dengan kemahakuasaannya Allah, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Kejadian pasal 1, pasal 2, alam semesta ini diciptakan begitu luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Lalu kemudian dalam rentangan waktu, buka klik berikutnya, kita sekarang di tahun 2023. Saudara, berapa panjang, berapa lama? Bayangin mulai dari Adam sampai kita 2023, berapa lama? Saya melihat ada beberapa orang-orang yang coba mencari tahu berapa rentangan waktunya. Klik berikutnya. Menemukan angka 209.000 tahun. 209.000 tahun. Memang angka ini antara sekitar, saudara yang kasih Tuhan. Tapi lihat loh Pak, 209.000 tahun. Ini waktu yang lama banget, saudara yang kasih Tuhan. Mulai dari Adam sampai kita hari ini. Pertanyaan saya, apakah Tuhan lupa akan janjinya untuk menyertai? Apakah Tuhan lupa akan janjinya untuk menyertai kita? Bahkan kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-28 ayat 20. Ketika dia mau naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Dan dia katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman kapan? Waktunya kapan? Saudara yang kasih Tuhan. Berapa tahun lagi kita nggak tahu. Tapi lihat prinsipnya. Dari mulai zaman ini ada sampai pada akhir zaman nanti. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, inilah janji Tuhan dalam hidup kita. Supaya engkau dan saya sadar. Suami istri seringkali lupa akan janji nikahnya. Untuk sehidup semati. Maunya hidupnya aja, matinya nggak mau, saudara kasih Tuhan. Untuk susah senang bersama, senangnya aja mau, susahnya kagak mau, saudara kasih Tuhan. Dalam keadaan sehat maupun sakit janjinya, tapi mau sehatnya aja, sakitnya nggak mau, saudara kasih Tuhan. Aduh, lakinya kena stroke, saudara kasih Tuhan, gak bisa ngapa-ngapain. Di kasur aja saudara, mandi harus dimandiin, pup harus dibersihkan, saudara makan harus disuapin. Lu janjinya sehidup semati, sehat, susah sama-sama. Begitu kayak gitu. Inem sini, kamu yang urusin bapak aja. Saudara, sedih rasanya. Tapi ini kehidupan. Kita gak bisa salahin, oh kamu gak setia, oh kamu gitu. Saudara, kita gak bisa blame orang. Tapi saya mau ingatkan, manusia bisa lalai. Manusia bisa lupa. Manusia bisa tinggalin. Sepanjang hidup kita paling berapa tahun Pak? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi Tuhan 209 tahun sudah. 209.000 tahun sudah. Dari mulai Adam sampai sekarang. Dia tidak pernah lupa. Untuk pribadi yang namanya saudara dan saya. Bahkan sampai akhir zaman janjinya iya dan amin. Tuhan akan menyertai kita. Saudara lihat. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bukankah ini penyertaan yang sempurna? Dan inilah yang disebut Tuhan kita Immanuel. Tuhan kita Immanuel. Artinya Tuhan beserta dengan kita. Saudara, klik berikutnya, kata Immanuel atau Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani. Emmanuel. El itu Tuhan. Immanu itu artinya beserta kita. Engkau dan saya punya Immanuel. Tuhan yang beserta dengan kita. Dalam kondisi apapun. Keberadaan apapun. Bahkan dalam kesendirian sekalipun. Kita punya Immanuel.
tetap percaya, buka mata hatimu bahwa Allah beserta dalam hidup kita. Ada satu pujian berkata seperti ini. Mari nikmati Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan saudara. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Bapak Ibu, hari ini kalau kita merasa Tuhan aku sendiri, keluargaku menjauh, Tuhan aku sendiri, aku gak punya siapa-siapa, Tuhan aku sendiri, aku merasa kekuatanku terbatas, aku gak mampu. Saudara harus tahu, katakan kepada rohmu, kepada jiwamu, oh aku punya Immanuel, aku punya Immanuel, aku punya Immanuel, aku punya Allah yang beserta dengan aku punya Tuhan yang besar, yang tidak hanya ada di surga. Aku punya Tuhan yang besar, yang hadir dalam hidupku, yang akan beserta selamanya akhir zaman sekalipun. Dia beserta dengan hidupku. Dalam keadaan sakitmu, dalam keadaan tidak baikmu, lihat Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Oh Immanuel, Immanuel. Allah serta dalam kita. Oh hirabayase, hiralalalalalamo. Namanya disebut Immanuel. Mari angkat suaramu. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Namanya disebut, namanya disebut Immanuel, Immanuel. Bapak Ibu boleh tumbangkan tangan kananmu di dada. Nikmati Tuhan Immanuelmu. Mungkin kau berkata, Tuhan terima kasih ya, hari-hari ini keadaanku baik. Bersyukurlah untuk itu. Tapi saudara,
Engkau harus selalu ingat ketika Tuhan izinkan kita ada di lembah kelam. Engkau ada di lembah terbantin seperti Daud yang sendirian menghadapi Goliat. Tapi dia percaya, aku datang bukan dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan, Immanuel, Allah yang beserta. Hari ini begitu banyak masalah, rintangan, kompetitormu, pesaingmu, dan kau merasa takut. Tapi ingat, Immanuel, Allah beserta dengan hidupmu. Jesus, come Holy Spirit. Mari lagi katakan, yuk sembah Tuhan, yuk saudara. Mari angkat suaramu, katakan Immanuel, Immanuel. Dalam segala keadaanku, dalam segala sakitku, hai jiwaku, hai hatiku, aku punya Tuhan, Immanuel. Aku tidak sendirian, aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, Jesus. Allah serta dalam kita. Namanya disebut, namanya dipanggil, panggil dia. Katakan Immanuel. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah Immanuel. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah Immanuel. Kami gak sendiri. Kami gak sendiri. Kami gak lonely. Kami gak kesendirian Tuhan. Ada Allah Immanuel, Allah yang berjanji sepanjang zaman sampai akhir zaman. Irabaya rabaya syekaya lalalala. Irabaya rabaya rabaya syalalalala. Mengalir Tuhan kuasa-Mu, menjamah umat-Mu yang hadir di gereja maupun yang menyaksikan streaming dalam channel YouTube kami. Diberkati, diberkati, diberkati. Mereka merasakan Tuhan hadir, Tuhan sama. Irabaya rabaya rabaya syalalalala. Irabaya rabaya rabaya syalalalala. Haleluya. Immanuel. Hari ini kalau engkau merasa benar Tuhan, engkau Immanuel, engkau angkat tanganmu tinggi. Engkau yang merasa hari-harimu sepi, hari-harimu sendirian, engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa sendirimu. Dan kau bertanya, Tuhan kenapa saya masih sendiri? Engkau angkat tangan ya. Engkau hanya panggil Immanuel. Panggillah Immanuel. Engkau gak sendiri Pak. Engkau gak sendiri Bu. Anak muda engkau gak sendiri.
Bahkan mungkin yang menyaksikan streaming ini dalam kesendiriannya, di ruang isolasi, di kamar rumah sakit. Saya mau bilang kau gak sendiri. Engkau ada Tuhan. Tuhan Allahmu di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan. Dia katakan tidak baik kalau engkau sendiri, karenanya dia hadir. Tuhan juga berkata hari ini tidak baik, Tuhan tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Dan Tuhan katakan, oh mengalir, panggil dia Immanuel. Panggil dia Allah, kau besertaku. Kau Allah tidak pernah meninggalkanku. Segala langkah hidupku Tuhan hadir. Dalam lembah kelam sekalipun Tuhan hadir. Di tengah-tengah lembah terbanting seperti Daud pun Tuhan hadir. Irabaya shekaya Tuhan menjamah memberi kekuatan. Kuasa Allah mengalir. Kuasa Allah mengalir. Kuasa Allah mengalir. Kuasa Allah mengalir. Kuasa Allah mengalir saat ini. Terima kekuatan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan mengalir. Jesus, come Holy Spirit. Jesus, kami kuat. Kami gak sendiri. Kami beserta Tuhan yang hidup. Mengalir Jesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kekuatan yang baru. Terima kekuatan yang baru. Allah sendiri yang menumpangkan tangan dan memeluk kami. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Mengalir. Memberi kelepasan. Memberi ketenangan. Memberi sukacita, memberi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersukacita buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Immanuel. Bapak Ibu silakan duduk, nikmati hadirat Tuhan. Immanuel. Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Yes Tuhan. Bapak Ibu kini tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan info ibadah. Dipersilakan untuk tim multimedia. Selamat datang di GBI Arjawinangun. Gembala jemaat, staf, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada saudari Michelle Trisha Esket, anak dari Bapak Semangka dan Ibu yang telah diwisudakan pada Kamis 27 April 2023 di Universitas Atmajaya, Jakarta. On my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do.
menggunakan satu ginjal saja ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kesempatan dia melahirkan seorang laki-laki yang menjadi dambaan pengharapan, diberi nama Samuel, pemberian Allah. Kami bersyukur untuk anugerah. Kami berdoa untuk acara besok ya Tuhan, acara pemberangkatan peti jenazah ke liang lahat, acara pemakaman Tuhan, pakai hamba-hambamu, bahkan getarkan hati seluruh keluarga dan jemaat-Mu untuk menghentar semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Untuk petugas persembahan dipersilakan untuk maju ke depan. Untuk pemimpin persembahan Bapak Raliman. Dan untuk persembahannya Bapak Ibu naik togap segala. Dan persembahan yang berikutnya ada Bapak Ibu Hernandez. Dipersilakan untuk maju ke depan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan ya Tuhan, oleh kasih penyertaan-Mu, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengatakan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bimbing tuntun kami Tuhan, agar kami tetap berjalan di jalan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menerangi di setiap langkah kehidupan kami. Berkat kasih anugerah-Mu ya Tuhan, yang berdaulat di dalam kehidupan hamba-Mu, yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati anak istrinya Tuhan, berkati keluarganya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mencukupkan tanpa kurang suatu apapun. Bapa yang baik, sumber dari segala yang baik, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri segala pemberian-Mu yang senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami, dan yang selalu mencukupkan kebutuhan sehari-hari kami. Tuhan, dengan sujud kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Sucikan, kuduskan Tuhan, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan melalui seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa.
takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Saya masih memakai ini karena waktu Selasa kemarin di ronsen retaknya masih belum tersambung Bapak Ibu. Nanti Selasa saya akan ronsen kembali, doakan. Semoga selama 1 minggu ini retaknya tertutup dengan tulang-tulang muda. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa atas nama Gembala Jemaat dan staf dan seluruh jemaat Tuhan. Turut sepenanggungan dan empati atas dipanggil pulangnya Ibu Nur Haida Siboro. Doa kami, suami dan anak-anak serta keluarganya diberi kekuatan penghiburan. Dan ingat, Allah beserta dengan kita sekalian. Mari kita akhiri dengan doa. Akhir dari ibadah ini kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Karena penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk Ibu Airin dan Seren putrinya yang dirawat di rumah sakit karena terserang tipes ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kuasa Tuhan bekerja. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur darah Tuhan. Termasuk Bapak Adi Gunawan Tuhan. Yang sakit mari dalam nama Yesus Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan oleh bilur darah Yesus. Dan yang lain-lain yang sakit, yang tidak hambamu sebutkan satu persatu, termasuk yang hadir ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Untuk Saudara Agung Indrianto Sitompul ya Tuhan. Untuk Saudari Michelle Tuhan. Untuk Karis Kristan Mardianto Tuhan. Untuk Ferry Elisawati Naibaho Tuhan. Untuk Ibu Krista Arlianti Sadikin, untuk Bapak Parlingotan Sitanggang, untuk Yohana Afarlira Purba. Mari Bapak, hamba-Mu memberkati turunkanlah kiranya anugerah, berkat damai sejahtera Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun, sehingga panjang umur, sehat selalu, kuat imannya, dan buat berhasil apapun yang dikerjakan, termasuk studi dan masa depan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu, usaha, pekerjaan,
mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter, sarang burung mereka. Berkat berlimpah-limpah Tuhan berikan. Sehingga kami tidak kekurangan satu apapun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Indonesia ada di hatimu Tuhan. Indonesia menghadapi pilihan presiden dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk KPU Tuhan agar bekerja dengan jujur, tidak mau terpengaruh apapun. Bahkan Tuhan, seluruh bangsa Indonesia getarkan hatinya untuk memilih siapapun yang terpilih adalah wakil Allah di Indonesia untuk kami sekalian. Presiden yang mempunyai jiwa besar seperti Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Berdoa untuk pemilihan DPR, MPR, kepala daerah. Tuhan, tidak terjadi pertengkaran atau percekcokan, bahkan maut tidak akan pernah terjadi. Karena Indonesia ada di hatimu. Indonesia ada di rencanamu. Indonesia ada di genggaman tanganmu Tuhan. Berdoa untuk Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf agar sanggup menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nama Tuhan. Kabupaten Cirebon, Kecamatan Arjoinangun, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar kami berpisah dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat doa tangan kita. Kita berdoa agar Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu yang kasih, pulanglah, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak